Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali di salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di kampus Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah nantinya kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan layanan live interaktif untuk Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini Al-Ustadz Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz malam Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan antum dan pemirsa juga demikian. Alhamdulillah, insyaallah, amin Ustadz. Malam hari ini Jember sedang diturunkan rahmat oleh Allah Ustadz ya. Alhamdulillah. Antum kehujanan Ustadz tadi Ustadz? Kehujanan sedikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fi jazakallah khairan Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa untuk mengawali live interaktif kita malam hari ini, marilah kita simak bersama, kita dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Rajab, dan bulan Rajab termasuk di antara bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh di bulan suci ini ada peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan larangan untuk berbuat kezaliman di bulan suci ini. Itu menunjukkan bahwa kezaliman di bulan suci ini dosanya lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan di bulan yang lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan ini pahalanya menjadi lebih besar. Makanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, marilah kita bersemangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Rajab ini. Dan marilah kita bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Allah sucikan ini. Bulan Rajab sebagai bulan suci merupakan sesuatu yang jarang diperhatikan oleh kaum muslimin. Bahkan banyak kaum muslimin yang taunya bulan Ramadan adalah bulan suci. Padahal Ramadan tidak termasuk bulan suci. Bulan suci 4 yaitu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itulah bulan suci. Adapun bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan keberkahan, namun tidak termasuk di antara 4 bulan suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apabila kita ingin
menguatkan semangat kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan suci seperti sekarang ini, maka ingatlah 5 hal. Ingatlah 5 hal yang menjadikan kita bisa semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingatlah bahwa tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat bahwa ibadah merupakan tujuan utama kita diciptakan, maka ini akan menjadikan kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi kehidupan ini. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa ibadah bisa memuliakan kehidupan kita. Ibadah bisa memuliakan kita dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, dan ibadah termasuk amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ketika beramal dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik kepada dia. Ini menunjukkan bahwa ibadah bisa benar-benar memuliakan kita dalam kehidupan dunia ini dan juga memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ingatlah bahwa dengan ibadah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu bisa menjadikan hati tenang, dan hati tenang adalah hati yang berbahagia. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang keempat, ingatlah bahwa ibadah bisa menjadikan rizki kita mudah. Ibadah bisa menjadikan rizki kita lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih dia solusi dalam kehidupannya, dan Allah akan kasih dia rizki dari jalan-jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang kelima, yang terakhir, ingatlah bahwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan baik. Maka semangatlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci seperti ini. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengisi bulan suci ini dengan amal-amal ibadah kepadanya yang bisa menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ustaz, terima kasih. Syukron wa jazakumullah khairan katsiran atas satu untayan nasihat yang telah diberikan sebagai pembuka program live interaktif kita malam hari ini. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang mendengarkan dan menyimak acara live interaktif pada malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang pemirsa sekalian dan juga para pendengar yang sedang menyimak acara live interaktif malam hari ini untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz sesuai dengan tema kita malam hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kali ini sudah ada pertanyaan tertulis yang masuk ke meja redaksi kami Ustadz. Ada dari saudari Aulia Umuridho di Jawa Barat. Bismillah Ustadz, saya menitipkan anak saya pada tetangga saya untuk dijaga selama saya kerja. Dengan saya gaji dan beberapa fasilitas yang saya berikan. Anak saya setiap hari saya antar ke rumahnya. Suatu hari ketika pulang, anting anak saya ini tidak ada sebelah. Saya tanyakan ke tetangga, katanya lepas dan disimpan oleh beliau. Qadarullah saya lupa meminta kepada beliau dan beliau pun lupa memberikannya kepada saya hingga lewat beberapa hari kemudian. Nah, ketika sudah lewat beberapa hari tersebut, antingnya qadarullah hilang. Dan lupa ditaruh mana, entah tercecer di mana oleh yang menjaga tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya Ustadz untuk masalah ini? Karena anting anak saya emasnya 24 karat. Seperti itu Ustadz. Iya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini ketika tetangganya menemukan anting tersebut dan akhirnya diambil, kemudian melaporkan hal tersebut kepada pemiliknya, maka di situ terjadi akad titipan ya. Jadi yang menemukan dititipi anting oleh orang yang antingnya hilang. Dan akad titipan ini adalah akad jaiz ya. Akad jaiz kapanpun boleh dibatalkan oleh salah satu pihak walaupun tanpa persetujuan pihak yang lain. Dan ini termasuk di antara akad sosial ya. Di sini tidak ada bayar ya, tidak ada tujuan untuk komersial sama sekali. Konsekuensi dari akad ini, apabila barang tersebut hilang tanpa kesalahan dari orang yang dititipi, maka tidak ada tanggung jawab sama sekali untuk orang yang dititipi. Maksudnya tidak ada tanggung jawab bagaimana Ustadz? Maksudnya dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Ini kalau dia sudah berusaha untuk menyimpan titipan itu dengan baik. Sebaliknya, kalau misalnya orang tersebut tidak berusaha dengan baik menyimpan titipan itu dan akhirnya hilang, maka di sini yang dititipi
punya tanggung jawab untuk menggantinya. Ya. Kenapa? Karena dia teledor, karena dia salah. Sehingga orang tersebut yang mendapatkan anting itu, kalau memang dia teledor, tidak menjaga anting itu dengan baik, maka dia bisa disalahkan. Dia bertanggung jawab. Harusnya kalau dia tidak mau tanggung jawab, dia tidak mengambilnya. Harusnya dia tidak usah mengambilnya. Tapi sekarang dia sudah mengambil dan menyampaikan kabar tersebut kepada orang yang memilikinya. Sehingga di sini dia menanggung tanggung jawab. Karena akadnya adalah akad titipan, maka kalau dia tidak teledor dan akhirnya hilang, dia sudah melakukan kewajibannya, menyimpannya dengan baik. Dia tidak melakukan kesalahan. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, ternyata hilang, maka tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya sama sekali. Tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Tapi kalau dia teledor, maka di sini dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum atas satu jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan juga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua insyaallah. Baik Ustaz, pertanyaan tertulis berikutnya kali ini dari Saudari Elin Herlina di Jawa Barat Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya. Kalau saya bangun ruangan untuk tempat usaha di atas tanah orang tua, apakah saya harus berunding dengan kakak-kakak atau saudara-saudara saya? Sedangkan orang tua saya sendiri yang menyuruh atau mengizinkan hal tersebut. Jadi kakak-kakak saya cuma taunya via telepon karena kebetulan jauh, dan juga kakak yang dekat cuma dikasih tahu dari orang tua saya secara langsung. Yang jadi masalah Ustaz, berhubung bukan saya yang izin langsung, terjadilah salah paham. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Di dalam Islam, orang tua dituntut untuk bersikap adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena kalau sikap adil ini ditinggalkan, maka anak-anak akan bertikai. Mereka akan saling hasad. Nantinya akan terjadi perbedaan sikap berbakti di antara mereka. Yang merasa dizalimi oleh orang tuanya, yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya, yang merasa dianaktirikan oleh orang tuanya, dia akan malas untuk berbakti kepada orang tuanya. Padahal orang tua tidak ingin anaknya seperti itu. Orang tua tidak ingin ada anaknya yang membedakan tindakan baktinya kepada orang tua. Maka Islam mewajibkan orang tua untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ini yang pertama. Bagaimana orang tua berbuat adil kepada anak-anaknya? Yaitu dengan memberikan kebutuhan anak-anaknya sebisa mungkin, sampai mereka baligh. Ini bagi anak laki-laki. Dan sampai anaknya menikah, itu bagi anak perempuan. Dan kebutuhan itu bisa berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Nafkah ini bisa berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kalau misalnya anaknya yang satu berada di pondok, yang satunya lagi berada di sekolah biasa, dia pulang pergi ke rumah, maka kebutuhan anak yang di pondok tentunya akan lebih besar daripada kebutuhan anak yang di rumah. Karena anak yang di rumah makan bersama orang tuanya, sedangkan anak yang di pondok dia makan ya harus dibayar oleh
orang tuanya makan tersebut, terpisah makannya dengan keluarganya. Anak yang berkebutuhan khusus tentunya berbeda dengan anak yang normal. Maka kebutuhan-kebutuhan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini harus dicukupi oleh orang tuanya. Konsekuensinya orang tua akan mengeluarkan harta yang berlebih untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini berbeda dengan anak-anak yang normal. Anak yang besar kebutuhannya berbeda dengan anak yang masih kecil. Maka sikap adil terhadap mereka bukan dengan menyamakan pemberian, tapi dengan mencukupi kebutuhan masing-masing dari mereka. Adapun ketika mereka sudah dewasa, sudah mandiri, maka di sini ketika orang tua memberikan kesempatan kepada yang lain, ya, dan ini bukan termasuk kebutuhan inti mereka, maka orang tua harus bersikap adil. Dahulu orang tua sahabat Nu'man, ya, yang namanya Bashir, pernah memberikan Nu'man sebidang tanah. Padahal Nu'man ini punya saudara-saudara yang lainnya. Tapi hanya Nu'man yang diberikan sebidang tanah itu. Akhirnya ibunya Nu'man merasa kurang sreg dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya Nu'man. Sehingga ibunya Nu'man ini mengatakan kepada suaminya, coba mintakan saksi dalam pemberian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, coba persaksikan pemberian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau jadi saksi atau tidak. Akhirnya Bashir ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akan beliau lakukan. Dan meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menjadi saksinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bashir ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah semua anakmu engkau berikan sesuatu yang sama? Maka maka Bashir menjawab dengan mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bashir, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah. Bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Ini menunjukkan bahwa berbuat adil kepada anak-anak itu merupakan kewajiban. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kalau misalnya orang tua memerintahkan kepada salah seorang anaknya untuk memanfaatkan sebagian dari tanahnya, maka sebaiknya orang tua memberitahukan hal ini kepada semua anaknya. Mungkin anak ini, ya, yang dekat dengan orang tuanya, mungkin yang setiap hari bersama orang tuanya, sedangkan yang lain mereka berada jauh dari orang tuanya. Sehingga yang bisa memanfaatkan tanah yang dekat dengan orang tuanya ya anak ini. Maka orang tua boleh-boleh saja ya memberikan kesempatan kepada anak yang dekat dengan dia untuk memanfaatkan tanahnya. Karena yang lain memang tidak mampu untuk memanfaatkan tanah itu. Tapi ada baiknya orang tua dalam keadaan yang seperti ini memberikan informasi ini kepada semuanya. Agar apa? Agar semua anaknya faham kenapa orang tua ngasih kesempatan kepada anaknya untuk memanfaatkan sebidang tanah itu. Dan agar tidak terjadi iri. Dan sampaikan, ya, orang tua harus menyampaikan kepada mereka bahwa ini bukan pemberian. Ini hanya memberikan hak, memberikan manfaat dari tanah yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali oleh dia, sehingga tanahnya lebih bermanfaat, ya.
Demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua insya-Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang para pemirsa seluruhnya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami dan menanyakan suatu permasalahan kepada Ustadz pada malam hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kembali kita akan bacakan satu pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Rinaldi Gunawan Ustadz di Jawa Timur. Bismillah Ustadz, mau bertanya terkait dengan tulisan kaligrafi lafadz jalalah Allah dan ayat-ayat Al-Quran yang ada di mimbar khatib Ustadz. Yang tulisan tersebut berada di depan lutut kaki kita jikalau kita menjadi khatib. Mohon solusinya Ustaz terkait dengan tulisan kaligrafi tersebut. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Tulisan Allah itu merupakan tulisan yang harusnya kita hormati, kita muliakan. Karena itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia, zat yang paling agung, zat yang menciptakan kita, satu-satunya zat yang pantas diibadahi. Maka sebenarnya sangat tidak pantas apabila nama ini dijadikan sebagai hiasan. Sebenarnya sangat tidak pantas apabila nama ini dijadikan sebagai hiasan benda. Ya, walaupun kita juga tidak bisa mengatakan itu diharamkan. Karena untuk mengatakan itu haram membutuhkan dalil yang sangat kuat. Tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat tidak pantas. Karena kita semuanya tahu bahwa penghias itu biasanya tidak lebih mulia daripada yang dihias. Kalau misalnya ada seorang wanita, dia punya hiasan anting. Anting dipakai oleh dia karena untuk menghias dirinya. Maka sangat berbeda antara anting dengan pemakainya. Pemakainya lebih mulia daripada antingnya. Kalau misalnya ada HP, kemudian kita membeli aksesoris agar HP tersebut menjadi lebih indah. Iya, hiasan untuk HP tentunya tidak lebih mulia daripada HP-nya. Maka jangan sampai kita perlakukan ayat-ayat Al-Quran, begitu pula nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk menghiasi benda-benda. Karena ini ada tindakan yang tidak pantas ya. Tidak pantas. Seakan-akan merendahkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu Al-Quran, seakan-akan merendahkan Al-Quran. Dan banyak ya dari para ulama yang mengingkari hal ini. Sehingga lebih baik dihilangkan hiasan itu. Lebih baik dihilangkan hiasan-hiasan yang seperti itu. Apalagi di sini kalau imam naik ke mimbar, maka lafadz Allah tersebut itu berada di bawah lututnya kaki imam. Ya, walaupun memang tidak kelihatan ya, tapi ya jadinya seperti itu. Hakikatnya jadinya seperti itu. Maka sebaiknya yang seperti ini dihindari ya. Kalau bisa tulisan lafadz Allahnya itu dihilangkan. Ya. Karena ya tidak pantas ya. Lafadz Allah berada di bawah kaki dari manusia ya. Padahal seharusnya dia dimuliakan. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz,
Syukron wa jazakallahu khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya. Baik pemirsa, kali ini telah terhubung bersama kita penelpon pertama. Ada Ummu Yodi di Riau. Baik, silakan Ummu Yodi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama itu, Ana lagi hamil muda. Saat ini banyak bed rest di atas kasur. Sholat pun sudah masuk waktu sholat, Ana belum bisa sholat tepat waktu karena pusing dan mual. Ana paksakan kadang sudah mau masuk waktu sholat berikutnya. Dan Ana hanya bisa sholat duduk dengan mata terpejam menahan sakit. Sahkah sholat Ana Ustaz? Baik. Nah, terus yang kedua Ustaz, mengenai objek zakat. Kalau kita punya sebidang tanah, tapi bukan tanah produktif seperti kebun atau sawah, apakah harus dikeluarkan zakat atas tanah tersebut? Baik. Cukup Ummu Yodi. Aja Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama tentang wanita yang hamil muda. Karena keadaannya yang hamil muda sampai harus bed rest. Dan untuk berdiri pun berat ya, berdiri untuk menjalankan sholat pun berat. Akhirnya harus sholat dalam keadaan duduk. Kemudian sholatnya juga harus diundur-undur. Kenapa? Ya karena keadaannya sangat berat untuk menjalankan sholat tepat di awal waktunya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, orang yang keadaannya seperti ini, itu bisa kita katakan dia seperti orang yang sakit. Dia seperti orang yang sakit, makanya keadaannya menjadi lemah. Bahkan untuk berdiri saja berat. Dan orang yang sakit itu diberikan keringanan oleh syariat. Ya. Dan ini jelas masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, salatnya yang dilakukan dalam keadaan duduk karena memang dia berat untuk berdiri dianggap sah ya. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Termasuk di antara keadaan tidak mampu adalah ketika seseorang salat dalam keadaan berdiri, maka dia akan merasakan keadaan yang sangat berat sekali. Dan dalam pertanyaan tadi jelas ya, ada keadaan ini. Termasuk di antara tidak bisa berdiri, ketika berdiri pening. Ketika berdiri malah khusyuknya hilang. Ya maka yang seperti ini dibolehkan untuk duduk. Kemudian saya sampaikan juga bahwa orang yang sakit boleh menjamak salatnya. Ya, boleh menjamak salatnya, tapi tidak mengqasarnya karena dia bukan musafir, ya. Dia bukan musafir. Maka bagi yang bed rest seperti ini dan sulit atau berat untuk salat di setiap waktunya, maka boleh bagi dia untuk menjamak salatnya, ya. Sekali sholat langsung 2 sholat. Misalnya zuhur sama asar digabung jadi satu waktu. Jadi zuhurnya 4 rakaat, setelah itu sholat asar 4 rakaat. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Jamak takdim itu jamak dengan mengumpulkan 2 sholat di waktu yang pertama. Jamak takhir mengumpulkan 2 sholat di waktu yang kedua. Demikian pula dengan maghrib dan isya-nya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Tentang zakat, Ustaz. Tentang tanah, ya. Tanah yang tidak produktif, apakah ada zakatnya? Jawabannya tidak ada. Bahkan yang produktif pun tidak ada zakat. Tidak ada zakat untuk tanah. Tanah itu bukan harta yang wajib dizakati. Kecuali kalau itu barang dagangan. Kalau hanya punya tanah bukan untuk diperdagangkan, maka tidak ada zakatnya. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas dua pertanyaan yang telah diberikan jawaban. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya. Baik, kembali telah terhubung bersama kita bersama pemirsa. Kali ini ada Ibu Rosmini di Pacitan. Baik Ibu, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosmini pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bu Rasmin. Iya. Kami ingin menanyakan tentang orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu di akhirat nanti akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Terus kalau bagi orang yang seperti saya yang cuma gratul-gratul ini, bagaimana sebaiknya Ustaz? Ya sudah semampu mungkin berusaha, tapi ya memang ya seperti ini. Terus bagaimana nantinya? Terus yang kedua, ayat-ayat yang bagaimana atau ayat-ayat yang mana yang tentang sihir yang diajarkan kepada Nabi Musa? Bisakah seperti kita ini mengamalkannya? Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya terbata-bata? Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang demikian itu ketika membaca Al-Qur'an dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia membaca Al-Qur'an, yang kedua pahala terbata-batanya itu karena dia punya kesulitan yang lebih daripada yang lain. Dan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dapat dua pahala. Ya, inilah mulianya Islam ya. Dan inilah bentuk betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas karunia-Nya. Jadi yang hafalannya bagi yang bacaan Al-Qur'annya mahir diberikan tempat yang sangat mulia bersama para malaikat yang mulia. Adapun yang bacaan Al-Qur'annya terbata-bata, maka diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dua pahala. Bagi orang yang terbata-bata, ya teruslah belajar. Teruslah membaca Al-Qur'an. Sehingga nantinya apabila sudah terbiasa, akhirnya akan menjadi orang yang benar-benar mahir dalam membaca Al-Qur'an. Dan akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditempatkan di tempat yang tinggi bersama para malaikat yang mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang surat-surat apakah yang bisa digunakan untuk meruqyah yang diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada beberapa surat yang bisa kita jadikan sebagai ruqyah ya, seperti misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai ruqyah, pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat untuk meruqyah orang yang masih di luar Islam, dan sangat manjur dibaca 7 kali. Untuk ketika itu ada ketua kabilah yang disengat oleh hewan sampai akhirnya panas di sekujur badannya. Dan ketika diruqyah dengan Al-Fatihah 7 kali langsung sembuh. Ruqyah juga bisa dengan ayat kursi. Ayat kursi. Ini yang disebutkan di dalam sebuah hadis, kalau ayat kursi itu dibaca sebelum tidur, maka syaitan tidak akan berani mendekati orang itu selama tidurnya. Ayat yang bisa dijadikan ruqyah juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa juga dijadikan sebagai ruqyah surat Al-Baqarah secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan dalam sebuah hadisnya, wala yastati'uhal batalah. Tidak akan mampu melawan surat ini para tukang sihir. Bisa juga dijadikan sebagai ruqyah ayat-ayat yang menjelaskan tentang tukang sihirnya Nabi Musa, ya. Kisah Nabi Musa melawan para tukang sihir yang dikirimkan oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Ya, ini kisah-kisah ini bisa dijadikan sebagai ruqyah. Tapi sebenarnya semua ayat Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk meruqyah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan ini berlaku pada seluruh Al-Quran, hanya saja ada beberapa surat, ada beberapa ayat yang lebih kuat pengaruhnya untuk meruqyah seseorang. Demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penelpon tadi yang bertanya dan kebermanfaatan bagi kita semuanya insya Allah. Baik, selanjutnya ada Ummu Zahra di Riau. Baik. Atau mungkin sudah terputus. Baik, Ummu Zahra. Ya, qadarullah pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Qadarullah untuk Ummu Zahra terputus, dan kali ini kita akan bacakan kembali satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Kevin Suhendar di DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf izin bertanya. Bagaimana status bangkai tikus, kucing, ayam atau yang lainnya bila terlindas atau tergilas di jalan-jalan? Bahkan sudah ada yang gepeng Ustaz. Najiskah atau bagaimana? Soalnya hal semacam ini sudah banyak terjadi apalagi di kota-kota besar dan sulit untuk dihindari. Apakah ini termasuk najis yang dimaafkan Ustaz? Baik. Ya. Bangkai kucing, bangkai ayam, ya, dan yang semisal dengannya, ini termasuk benda najis, ya. Ini termasuk benda najis. Kalau misalnya ada roda dari sebuah kendaraan mengenai bangkai ini, maka roda tersebut jelas ya akan menjadi najis. Hanya saja najis yang ada di roda tersebut bisa hilang. Bisa hilang dengan gesekan yang terjadi setelahnya. Dan gesekan tersebut menjadikan bekas dari bangkai itu hilang. Maka dengan seperti itu najisnya menjadi hilang. Karena memang zat najisnya hilang. Najis hilang itu dengan apa? Dengan hilangnya zatnya. Kalau zatnya hilang, maka dia menjadi suci. Kalau zat najisnya hilang, maka bannya jelas menjadi suci. Karena sebab najis itu adanya zat najis. Sebab najis itu karena adanya zat yang najis itu. Maka kapan najis dianggap hilang? Ketika zatnya hilang. Itulah penyebab najisnya. Makanya pendapat yang paling kuat ya dalam masalah ini adalah bahwa segala sesuatu yang bisa menghilangkan zatnya najis itu bisa mensucikan benda, ya, bisa menghilangkan najis itu dengan apapun, ya, bisa dengan air, bisa dengan debu, ya, bisa dengan misalnya uap, ya, bisa dengan dilap, yang penting najisnya hilang.
bisa dengan tadi, dengan gesekan benda lain. Makanya dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa pakaian wanita yang menjulur ketika kena najis, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah yang setelahnya bisa menghilangkan najis itu. Karena pakaian yang menjulur ini nanti akan terkena tanah terus. Kalau misalnya terkena najis, setelah itu terkena tanah setelahnya, dianggap itu bisa mensucikan najisnya. Karena memang dengan gesekan-gesekan itu, maka najisnya akan hilang. Ya, maka begitu pula dengan roda yang terkena bangkai tersebut. Dikecualikan kalau zat bangkainya masih ada, ya. Sudah dipakai, ternyata di pinggirnya masih ada zat yang najis itu. Ya, kalau keadaannya seperti itu, maka harus dihilangkan zat yang najis itu untuk menghilangkan najis yang ada di rodanya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Dan kembali kita akan bacakan satu pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini dari Saudara Ikhwan Abdullah di kota Tangerang. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Ana telah mengkhitbah seorang akhwat, namun orang tua akhwat tersebut nampak kurang setuju dengan Ana. Beliau sempat bicara baik di depan keluarga Ana, tapi setelah itu orang tua beliau malah menggibahi anaknya dan menggibahi Ana dan orang tua Ana di depan anaknya. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Di satu sisi Ana kecewa dan sulit untuk ikhlas dengan perlakuan tersebut. Apakah pada titik ini Ana boleh membatalkan khidbah tersebut Ustadz? Baik. Iya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila kita sudah melangkah ya untuk mengkhidbah, ini maksudnya melamar ya, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk melanjutkan sampai ke langkah yang berikutnya, yaitu akad. Tidak ada kewajiban. Sehingga bisa jadi kita menggagalkan akad, atau bukan menggagalkan ya, bisa jadi kita tidak melanjutkan sampai ke tahap akad karena akadnya belum jadi. Tidak ada kewajiban untuk melanjutkan sampai ke akad. Taib. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh orang tua perempuan ini jelas ya sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Tapi perlu dipertimbangkan di sini. Bisa jadi kesalahan tersebut kita maafkan lebih baik. Ya. Bisa jadi kita lebih baik memaafkan kesalahan orang tuanya. Karena yang akan kita nikahi itu anaknya ya, bukan orang tuanya. Kalau misalnya kita pertimbangkan maslahat dan mafsadah untuk menikahi anak tersebut lebih besar maslahatnya, maka pertimbangkan untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Beda kalau memang kita lihat ya maslahat dan mafsadahnya sama saja dan kita sudah tersakiti hatinya. Ya, ini kita mungkin bisa mengurungkan niat untuk melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Namun jamaah sekalian rahimanallah, ana ingin memberikan saran kepada penanya. Banyaklah untuk istikharah. Karena langkah untuk menikah itu langkah yang besar dalam kehidupan seseorang. Karena menikah itu bukan hanya sehari 2 hari. Dan bukan hanya setahun 2 tahun. Menikah itu harusnya sampai
seseorang meninggal. Harusnya demikian. Dan di dalam syariat juga dianjurkan untuk, atau kita didorong dengan sekuat tenaga untuk melanggengkan akad nikah ini, untuk menjaga tali suci itu. Makanya konsekuensi yang panjang ini jangan sampai ya kita melangkah ke sana dengan langkah yang asal-asalan. Dan yang paling tahu bahwa langkah kita itu baik atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu Allah. Maka banyaklah istikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ataukah kita urungkan. Kalau setelah kita banyak beristikharah ternyata hati kita tidak mantap, kita semakin disulitkan keadaannya, atau kita mendapatkan mimpi yang tidak baik, maka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ini. Tapi kalau misalnya setelah istikharah banyak ternyata kita semakin mantap untuk melangkah, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat misalnya dengan mimpi yang kita fahami bahwa langkah untuk maju itu lebih baik, ya. Atau misalnya keadaan semakin mudah. Keadaan semakin mudah, semakin hari keadaan semakin mudah. Maka ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk melangkah ke langkah yang lebih jauh, yaitu untuk melangsungkan akad nikah. Adapun kesalahan seseorang, ya, maka bisa saja dia melakukannya karena sesuatu hal, dan itu kesalahan. Ya, siapa yang tidak salah? Ya, dan sebaiknya ya kita bersikap objektif dalam hal ini, sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh orang lain apabila berbuat salah, maka sebisa mungkin untuk memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah kepada kita. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih wa jazakallah khairan katsiran atas satu jawaban yang telah diberikan. Insyaallah semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan juga memberi kebermanfaatan bagi kita semua insyaallah. Baik Ustaz, insyaallah kita ada sekitar 6 menit lagi Ustaz. Baik. Kami bacakan satu pertanyaan yang kembali sudah masuk di meja redaksi kami. Kali ini ada dari Saudara Muhammad Renaldi di Jawa Barat. Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Ketika ana keluar dari kamar mandi, qadarullah ana bertemu dengan ular. Apakah harus diadzankan Ustaz? Karena kata tetangga ana harus diadzankan. Nah, bagaimana Ustaz? Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ana tidak tahu dalil yang menjelaskan bahwa ketika ada ular itu disyariatkan untuk diadzani. Allah ta'ala alam apakah ada sunnah seperti itu ataukah tidak. Tapi selama kita tidak tahu dasar dari amalan ibadah seperti itu, maka harusnya kita tidak melakukannya. Kalau misalnya ada orang yang menyampaikan kepada kita amalan seperti ini, maka tanyakan kepada dia, apa ada dalilnya? Apakah dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya atau pernah menganjurkannya? Begitu pula di zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada yang melakukan yang seperti itu atau menganjurkan yang seperti itu? Ana secara pribadi belum pernah mendapatkan yang seperti ini. Memang ya dia secara logika bisa dibenarkan. Ini secara logika. Padahal yang masalah ibadah kita tidak boleh menyandarkannya hanya kepada logika saja. Secara logika bisa jadi ular itu jin. Dan jin kalau mendengar azan ya ini jin yang nakal ya, yaitu setan.
Kalau dia itu dari syaitan, maka ketika diadzani dia akan lari. Secara logika seperti itu. Karena memang syaitan itu akan lari terbirit-birit bahkan sampai terkentut-kentut ketika mendengarkan adzan. Tapi mengusir ular dengan adzan ini amalan ibadah tersendiri, amalan ibadah khusus yang seperti ini tidak boleh ya kita mensyariatkan amalan ibadah tertentu. Maka saran ana, jangan sampai melakukan amalan itu sampai mendapatkan dalilnya. Bagaimana dengan adanya ular yang sampai ke dalam rumah, ya coba diusir dengan halus. Kalau misalnya tidak bisa diusir dengan halus, ya dan membahayakan, maka silahkan dibunuh. Tidak ada masalah membunuh ular. Termasuk hewan yang boleh dibunuh, bahkan diperintahkan untuk dibunuh adalah hewan ular ini. Namun untuk menjaga-jaga apakah ular itu ya sebenarnya dari jin ataukah tidak, maka tadi usir dahulu dengan kata-kata. Kalau memang ternyata tidak lari, ya maka silahkan dibunuh, tidak ada masalah karena dia akan membahayakan kita dan juga orang-orang yang tinggal di rumah kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada live interaktif malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya pada malam hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini pada live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullahu ta'ala. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar yang telah menyimak acara live interaktif pada malam hari ini. Dan kembali kami mengajak para pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, saksikan terus program live interaktif di Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui website kami di www.fatwatv.id dan www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.